Oke, sambil menunggu Coach Aji Santoso, kayaknya dia lagi istirahat dulu sebentar. Jadi kayaknya tadi ada tamu situ Bang Hasan, ada Bang ya, kayaknya sama ada tamu ya. Yang sempat saya baca, khususnya Coach Yayan Tengahnya, pernah jadi kapten atau menjadi salah satu kapten Permuda ya Coach Yayan? Iya Permuda. Wah. Ya itu kebetulan lah ya. Kan di sepak bola tuh selalu ada faktor keberuntungan. Jadi saya pulang dari Primavera itu teman-teman masih bermain di klub lain, Bima di Swedia, Kurniawan masih di Swiss, Kurnia Sandina, saya dan Gus Nedi itu yang duluan ke Pelita. Cuman waktu semua klub akhirnya meminta dibagi rata Primavera, saya akhirnya kebagian ke PSM. Nah, kebetulan saya dapat tim PSM dan pada saat itu saya dipercaya menjadi kapten menggantikan Ajis Muin waktu itu. Ya, itu aja sih sebenarnya. Jadi kebetulan dan keberuntungan saja. Tapi itu kan merupakan itu ya kebanggaan lah kalau misalnya terpilih jadi kapten Buku Eja pada masa itu ya Coach. Senang ya, bangga iya, tapi kan pencapaiannya cuman sampai di final lah, di peringkat kedua itu aja. Oke, nah ini saya sempat juga dapat beberapa bacaan bahwa pada 99-2000 masa jadi pemain terbaik. Betul itu, Coach Bima? Ya, betul Bang. Dan tidak tergantikan katanya. Bagaimana Coach Aji melihat itu? Tidak tergantikannya Coach Bima? Ya, memang waktu itu tahun 99-2000 itu Bima dalam kondisi yang sangat bagus, bahkan di tim nasional pun juga tidak tergantikan. Saya kira satu hal yang wajar. Yang pertama, memiliki kemampuan individu yang sangat bagus, fighting spirit, juga attitude behavior di lapangan juga bagus, dan didukung dengan pemain-pemain yang menurut saya di setiap posisi, setiap lini itu memang berkualitas. Jadi sangat kompleks ya, sudah ketemu semua. Bima sendiri Bima pekerja keras, mainnya juga sportif, didukung dengan mulai dari penjaga gawang, Coach Yayan, saya, Coach Kurniawan di depan. Jadi memang waktu itu menjadi kekuatan yang luar biasa, dan Coach Bima salah satu yang tidak tergantikan waktu itu memang. Saya kira sangat wajar. Nah, jadi ya, karena saya baca di artikel koran, salah satu koran, bahwa memang 26 pertandingan bahwa Coach Bima ya tidak tergantikan, dan mungkin tidak pernah dapat kartu ya Coach Bima. Ya Bang Hasan. Jadi benar sekali ya kata Coach Aji ya. Artinya ini tim. Ya, saya nggak bisa kerja sendiri. Saya bisa tampil 90 menit selama 32 pertandingan waktu itu, ya tidak terlepas dari support dari Coach Aji waktu itu, termasuk pemain senior, ada Bang Batola, kemudian ada pemain senior lainnya termasuk ya Coach Kurniawan, Coach Yayan, Coach Hendro waktu itu. Semua tim saling support. Dulu saya masih ingat kalau saya mau emosi gitu pasti Coach Aji Bimo selalu memberi apa ya, Hendro juga gitu, Coach Hendro mengingatkan, semuanya lah saling support sehingga saya bisa terlepas dari hukuman kartu kuning waktu itu, kartu merah apalagi nggak pernah gitu. Dan alhamdulillah bisa terpilih menjadi pemain terbaik juga berkat dukungan dari semua pemain termasuk pelatih waktu itu, Bang Azhar. Nah ini kita ke pencetak skor. Pencetak skor itu Coach Kurniawan, tandem sama Miro Baldo Bento ya Coachnya Kurniawan pada saat itu. Ya. Jadi yang lebih membanggakan saya pribadi itu saat itu karena kita PSM juara dengan 2 striker lokal gitu kan. Artinya memang di lini depan kita punya kualitas, tapi jujur aja terutama
Saya bukan tipikal striker seperti Bento yang bisa gocek-gocek, bukan. Saya striker yang berharap dari di gelandang saya dimanjakan oleh Carlos Melo, oleh Bima, kemudian dari wing juga crossing mouth-nya Coach Aji, ya kan? Jadi kalau lihat golnya yang lawan PKT itu gol mahal itu, chemistry. Iya. Itu nggak bisa diulang lagi itu. Susah itu nyarinya begitu. Iya. Bolanya nyari kepala ya. Iya, bola nyari kepala itu. Bukan kepala yang nyari bola. Ya itu tahun 2000 tapi golnya gol up to date gitu kan. Gol sekarang masih susah itu. Itu sih. Jadi dan yang lebih membanggakan juga bahwa saya sebenarnya waktu itu selisih 1 top scorer oleh Bambang Pamungkas. Dia 24 gol, saya 23 gol. Tapi tidak apa-apa karena saya 23 gol tanpa penalti, jadi suatu kebanggaan tersendiri juga. Seandainya saya ambil penalti mungkin saya top scorer, tapi buat saya juara lebih penting lah daripada hanya sekedar top scorer itu. Iya betul. Nah ini kita Bang Hasan, mungkin saya ini sedikit ya, tadi Coach Kurniawan bilang crossing Coach Aji, lalu ya semuanya juga penting ya. Tapi yang pasti mungkin itu buat pembelajaran juga buat pemain-pemain yang sekarang, bahwasannya pemain itu bisa menjadi kontribusinya besar, menjadi bintang tidak harus main 90 menit ya, karena waktu itu Coach Aji kalau salah betul. Coach Aji waktu final itu nggak main dari awal. Betul, karena saya tertarik waktu itu. Iya, Coach Aji waktu kalau salah cedera, dan itu mungkin jadi apa ya, jadi pembelajaran buat kita juga yang waktu itu di bawah Coach Aji lebih muda. Coach Aji pemain tim nasional yang sudah lama, mau main berapa menit pun beliau siap ya. Bahkan main berapa menit membuat kontribusi besar walaupun nggak bikin gol, tapi memberi umpan ke Kurniawan dan bisa menghasilkan gol, dan itulah penentunya kita jadi juara. Jadi mungkin pemain sekarang kapanpun main ya harus siap aja gitu, dan jadi bintang nggak harus main 90 menit. Gareth Bale waktu juara champion dia nggak main 90 menit, tapi main berapa menit bisa. Mungkin itu sih Bang Hasan. Nah ini kita berpindah ke pertahanan paling terakhir. Nah ini Coach Hendro melihat di depannya Coach Hendro kan ada Josep Lewono, ada Coach Yentu Mena, ada Coach Batola dan Roni Ririn. Bagaimana melihat kekompakan mereka sehingga bisa bekerja sama pada saat itu? Yang pastinya ya kerja saya waktu itu nggak terlalu berat, tinggal nunggu bocor-bocoran aja, karena di depan saya udah luar biasa tangguhnya. Apalagi saya di sebelah kiri juga ada Coach Aji, di kanan ada Ortisan, wah itu udah luar biasa. Jadi pemain depan masuk ke area kita itu harus kerja keras banget gitu. Dan itu pun kalau dibilang di tahun 2000 itu saya waktu 8 besar mungkin cuma main sekali karena cedera ya. Waktu itu benturan waktu ambil bola lawan PSMS, ada pemain PSMS yang mendorong Coach Aji waktu itu mau protek saya, dan akhirnya saya ligamennya agak sedikit robek. Jadi di 8 besar di Makassar saya ya jadi penonton. Saya baru bisa main lagi tuh semifinal lawan Persija. Dan sama juga di semifinal itu mungkin kalau nggak salah Coach Aji juga cedera itu. Jadi ada kita latihan sendiri sama diawasi sama Enggulem waktu itu untuk memastikan bisa main apa enggaknya waktu itu. Gitu. Ya alhamdulillah di semifinal sama final saya bisa menjalankan tugas dengan baik meskipun dengan kondisi kaki masih
100% seperti itu. Nah, kita tadi sudah membicarakan tentang pertandingan. Nah ini yang saya mau tahu nih dan teman-teman mau tahu, ada nggak cerita-cerita away pada saat era-eranya coach-coach ini yang sangat ya memorable lah, yang sangat masih diingat pada saat away kemana kan? Pada saat dulu ada wilayah timur sama wilayah barat kan. Nah ini wilayah timur ini kan ada PKT, ada Arema, ada apa lagi, Solo dan Persebaya dan PSIM dan beberapa tim lagi di wilayah timur. Ada enggak hal-hal yang sangat masih diingat pada saat away, pergi kemana dan kenapa yang masih diingat itu karena apa? Mungkin saya dari Coach Kurniawan dulu. Saya. Jadi sebenarnya kalau away game bagi kami itu sesuatu yang memang kita tunggu gitu, karena memang kalau away game itu bonusnya akan berlipat, terus ada bonus tambahan, poin tambahan. Jadi kalau away game memang kita pemasukan kita inilah besar sekali lah, karena kita away game kayak waktu itu kita away ke 3 kali away itu ke Jogja, ke Jepara dengan Barito, dan kita menang semua, dan per poinnya itu ada penambahan berapa puluh juta, dan itu luar biasa sekali buat kita. Jadi itu sih sebenarnya yang lebih teringat. Kalau yang lain-lainnya hampir dibilang ya biasa-biasa, karena away game hanya datang ke hotel, istirahat, udah gitu aja. Nah kita ke Coach Yayan Cimena, mungkin ada cerita-cerita away yang menarik nih yang Coach pernah Coach alami pada saat away yang menarik di 2000 itu cuman pada saat yang ke Gresik itu, tapi sudah berubah ya. Sebelum away di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya itu yang banyak yang menarik, karena PSM itu hampir di semua pertandingan away itu naik Panzer, naik Barakuda gitu. Tapi kalau di tahun 2000-an, bahkan kalau di 95 kita keluar stadion harus pakaian tentara di Barito, diantar ke airport langsung, nunggu pagi pulangkan, akhirnya pertandingan ditunda. Tapi berjalannya perbaikan kompetisi di tahun 2000 sih sudah tidak terlalu banyak hal-hal negatif dari pertandingan away. Jadi betul yang dikatakan Coach Kurniawan tadi, kita itu menjadi tantangan ketika away itu mau poin 9, mau poin 6, mau poin 3. Di situ target yang diberikan oleh manajemen, tentunya dengan konsekuensi bonus tadi. Jadi kita lebih memilih untuk pertandingan away, sehingga kalau slogannya di zaman Pak Nurdin itu PSM menang, PSM sejahtera, itu poin. Baru saya tahu nih kalau PSM menang, PSM sejahtera. Kayaknya bisa diterapkan ya. Oke, kita ke Coach Aji Santoso. Nah, Coach Aji Santoso, pada saat away itu ada nggak misalnya, kan di away itu biasa kita ketemu sama pemain-pemain lain, atau misalnya kita bersilaturahmi sama rekan-rekan sesama sepak bola, mungkin ada cerita-cerita unik pada saat itu, Coach? Kalau menurut saya cerita unik sih enggak ya, cuman yang saya masih sangat teringat sekali itu ketika kami melakukan away itu kami ya karena memang dihuni dengan materi pemain-pemain yang berlabel bintang. Jadi pertandingan away itu sepertinya kami tidak pernah bermasalah. Artinya sama aja seperti main di home gitu loh. Makanya Coach Kurniawan, Coach Yandu tadi menyampaikan kita tur 3 kota, kita babat semua itu lawan-lawannya. Karena memang waktu itu manajemen terutama Pak Nurdin Halid yang memberikan satu rangsangan kepada tim apabila mendapatkan poin dengan target misalnya poin 9 nanti kamu dapat bonus segini, dapat poin 7, dapat 6 gitu, memang sudah dihitung sebelumnya. Jadi yang saya memang merasa sangat nyaman sekali, apakah itu pertandingan away apalagi pertandingan home, kita main di hadapan supporter yang menurut saya juga merupakan salah satu supporter yang sangat luar biasa di Indonesia,
PSM Makassar itu. Jadi itu sih saya merasa sangat enjoy ketika pertandingan away seperti itu, Bang Hasan. Oke, nah kayaknya memang dari 3 cerita ini memang PSM menang, PSM sejahtera ya. Yeah. Nah, kita bergeser ke Coach Bima. Nah, Coach Bima ini karena otomatis kita sudah tadi menyinggung bahwa 26 kali pertandingan tidak tergeser atau masih bertahan di posisi itu. Mungkin ada cerita-cerita away yang pas ketika away itu sempat kan tadi ada cerita ditahan emosi sama Coach Haji nih. Mungkin pada saat itu momen-momen yang sangat waktu away saya masih ingat kata Coach Yayan tadi, mungkin ini akumulasi ya, tapi sekarang alhamdulillah ya terima kasih supporter PSM, supporter Barito sudah kan semakin sportif, bisa menjalin silaturahmi, nggak seperti kompetisi dulu, karena kompetisi kan sudah semakin kompetitif, supporternya juga sudah damai, jadi mungkin itu nggak perlu ditiru dan ya kita tutup sudah luka lama dulu. Mungkin karena akumulasi liga sebelumnya, liga 4, 5 mungkin sering ribut. Pas liga 6 itu jatahnya kita away ke Barito, kalau nggak salah waktu sempat ribut, tapi ya kita tetap kompak. Kita masuk ke ruang ganti, kita jaga semua, jangan sampai ada supporter masuk, dan ya alhamdulillah waktu itu nggak ada pemain yang sampai cedera serius, tapi di situ menggambarkan bahwasanya begitu ribut kita langsung cepat semuanya, semua saling melindungi sesama pemain, dan ya alhamdulillah juga waktu itu pemain-pemain Barito juga sangat membantu kita juga, walaupun mereka tuan rumah, mereka juga melindungi kami sebagai tim tamu, dan alhamdulillah sekarang sudah hubungan baik dan semoga ke depan tetap bisa terjalin silaturahmi baik. Mungkin itu Bang Hasan. Nah, kita bergeser ke Coach Hendro. Nah, Coach Hendro, mungkin agak berbeda pertanyaannya ini Coach Hendro. Nah, biasanya kan di era tersebut pasti ya sampai sekarang itu kan di ruang ganti atau misalnya di ketika istirahat babak pertama, setelah babak pertama, hal yang paling sering, yang paling semangat atau bisa ketika kalah atau bukan kalah sih sebenarnya, ketertinggalan atau misalnya masih seri, siapa sih Coach? Siapa yang paling ayo kita semangat, ayo kita bangkit untuk motivasi selain pelatih? Kalau seperti itu ini sih, ada yang di sini ada Coach Haji, ada Coach Bima, hampir semuanya. Jadi begitu kita masuk ruang ganti, begitu kita belum mendapatkan gol atau kita ketinggalan, ya kita semua saling support lagi. Kita bikin masih ada 45 menit kedua, kita lebih baik lagi seperti itu. Jadi begitu kita masuk lapangan, kita harus tetap fight lagi, kita kerja lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Iya, karena kita juga ya istilahnya di ruang ganti itu bisa menjadi momen di mana semangat bisa bangkit kembali, apalagi di pemain-pemain yang merasa dirinya down atau merasa dirinya kurang disupport oleh teman-temannya. Di ruang ganti adalah merupakan tempat yang bisa menjadi energi kembali, bahwa di pertandingan selanjutnya atau 45 menit selanjutnya bisa menjadi penyemangat untuk meraih kemenangan. Nah, kita bisa bergeser sedikit. Nah, karena di sini kan ada beberapa fakta-fakta yang sempat saya ini. Mungkin kita bisa bergeser ke arah final pada waktu 99-2000. Nah, kira-kira ada enggak di saya sempat dapat foto di mana para pemain PSM rangkulan tangan, entah itu dia sudah juara ataupun pada saat dia masuk ke lapangan. Mungkin ada yang bisa ceritakan itu rangkulan tangan itu seperti apa sih pada saat itu, Coach Bima deh, karena senyum-senyum nih. Enggak. Coach Haji kan biasa jadi kapten atau Carlos de Melo kan. Ya, mungkin bisa jelaskan lah Coach Haji. Coach Haji. Iya, memang setiap mau pertandingan kita itu bergandengan tangan, menyatukan satu tekad untuk menghadapi satu pertandingan, dan itu dilakukan dalam setiap pertandingan. Yang berikutnya ketika pertandingan final PSM melawan PKT Bontang 4-2 ya waktu itu ya kita skor ya.
Kita unggul 4-2 ya. 3-2. 3-2 ya. Ini di mana, Coach? Ya, 3-2 itu pertandingan yang menurut saya jujur aja untuk pertandingan pertama-pertama berjalan kurang seimbang karena kita banyak mendominasi pertandingan. Bahkan kalau nggak salah kita sempat leading dulu ya Coach Bima ya. Ya, kita 2 gol dulu. Leading, ya, kita leading 2 gol dulu. Nah, akhirnya mereka sempat mempersempit ketinggalan dan akhirnya kita menang dengan golnya Kut Kurniawan itu yang menurut saya asisnya memang siapa? ya, golnya Kut Kurniawan yang asisnya dari nggak tahu nomor 3 itu siapa. Wong Kepanjen. Ya itu jadi memang itu Mas, itu Bang. Jadi kebersamaannya dulu luar biasa, mulai dari pemain, pelatih juga sangat kompak, terus juga manajemen sangat solid. Jadi rentetan-rentetan itulah yang membuat tim ini sangat kuat waktu itu, gitu loh. Sangat kuat waktu itu karena itu tadi kebersamaannya memang menjadi kunci utama. Saya tidak pernah melihat ada satu kejadian yang antar pemain yang saling tidak enak atau yang gimana, itu tidak pernah. Semua rukun. Bahkan kalau pertandingan home itu satu malamnya kita makan sama-sama di belakang mes itu kan ya. Makan bebas ya, makan steak itu makan bebas. Bungkus. Jadi memang yang bungkus itu kuncoro itu pasti itu. Jadi itu Bang. Jadi sebelum pertandingan ya, kita memang selalu menyatukan tekad dengan bergandengan tangan untuk menghadapi satu pertandingan supaya kita bisa meraih hasil yang maksimal. Seperti itu. Oke. Nah, kita membahas final lagi. Nah, ini si pencetak 2 gol. Saya dulu Coach Kurniawan. Tempat saya lihat fotonya yang buka gaus itu, terus fotonya siapa itu Coach Kurniawan? Jadi kalau foto itu foto diri saya sendiri. Sebenarnya itu saya menghargai supporter PSM karena waktu itu saya dikasih oleh supporter PSM itu, lupa saya namanya siapa itu kan. Saya dikasih kaos itu jadi untuk menghargai pemberian, bukan Rano. Rano. Masih ingat Rano. Jadi untuk menghargai pemberian dia, makanya saya mulai 8 besar itu saya pakai terus setiap bolid saya buka untuk menunjukkan penghargaan untuk dia. Terus saya juga mau menambahkan yang Coach Aji bilang tadi bahwa sebenarnya kalau di partai final tahun 2000 itu, mohon maaf sebenarnya saya itu tidak terlalu deg-degan waktu finalnya. Justru yang deg-degan itu menurut saya final yang sesungguhnya di partai semifinal gitu kan, karena kita berhadapan dengan tuan rumah Persija, yang Persija juga notabene komplit juga materi pemainnya. Kemudian kita dengar juga Pak Gubernur Bang Yos menginginkan juara juga gitu kan. Jadi saya lebih deg-degan itu waktu semifinalnya. Tapi saat kita bisa mengatasi Persija di semifinal, saya yakin banget lah 100% itu kita akan juara. Walaupun tidak overconfident, tapi saya lebih yakin karena mungkin lebih fair di pertandingan finalnya, karena yang kita takutkan zaman itu kan hal-hal non teknis juga waktu semifinal. memang karena saya sempat beberapa kali, 3 kali lah nonton siaran ulangnya di final kemarin 2000. Memang ada kejadian seperti Miro Baldovento yang kalau pas dioper sama Bima Sakti itu siapa itu yang dia tertarik itu? Tarik ya, itu di final itu waktu itu Bang. Kalau di semifinal ya benar kata Kut Kurniawan ya. Mungkin saya ingin menambahkan Kut Kurniawan tadi masalah non tenis, maksudnya itu Persija tuh supporternya luar biasa. Mungkin nggak seperti sekarang ya The Jack-nya ya, tapi saat itu udah mereka kompak memberi support, karena itu menjadi kekuatan tersendiri juga buat tim. Jadi saya pikir wah luar biasa. Jadi kita bisa mengatasi itu sangat perlu kerja keras banget dan kebersamaan di tim. Mungkin Bang Hasan juga perlu tahu juga tadi Kut Aji, Kut Hendro, Kut Kurniawan, Kut Jayan bilang kita kompak, itu memang
luar dalam. Dulu kalau sudah ada yang ulang tahun, mau pengurus, mau pelatih, mau ini, kecuali Kutaji ya, karena Kutaji kan senior kita juga sungkan gitu. Pokoknya sobek semua celana dalam tuh, Bang. Celana dalam. Itu, Bang. Kutendro tuh yang bagian narik-narik celana dalam orang tuh. Tapi memang Coach Aji ini adalah contoh senior yang luar biasa. Walaupun saya beda posisi dengan Coach Aji, tapi saya banyak belajar dari Coach Aji, terutama di luar lapangan lah. Wah, nggak usah disebut ya. Pembunuh berdarah dingin pokoknya lah. Nah, kita bergeser ke Coach Yayan Tumena. Nah, Coach Yayan Tumena pada era itu tahun 2000, Coach Yayan pada tahun 2000 kan mungkin ya menjadi laga penutup ya Coach Yayan ya pada saat itu ya. Karir ya. Ya karir di PSM Makassar. Bagaimana ketika penutup itu langsung bisa membawa PSM juara? Saya enggak main di final, tapi momen-momen bersama teman-teman, terutama teman-teman yang datang membantu PSM menjadi juara adalah momen yang bersejarah tentunya. Selain itu menjadi juara, kemudian saya juga menyelesaikan kuliah dan itu momen buat saya untuk saya harus meniti karir di luar Makassar setelah ini, karena kenapa saya bisa bertahan sampai 5 tahun, karena pertama saya kuliah, saya harus menyelesaikan kuliah, kemudian yang kedua banyak hal yang membuat saya bertahan di PSM setelah 2 tahun di zaman Pak Nurdin, kemudian pindah ke zaman Pak Delatif, Latindro dan lain-lain, kembali ke zaman Pak Nurdin. Setelah itu hampir semua teman-teman merasakan juara, dan menurut saya waktu itu saya harus keluar karena saya percaya bahwa belum ada tim di Indonesia yang juara berturut-turut 2 kali. Terus yang kedua, saya mencari tempat yang saya bisa mengapresiasi diri saya setelah saya mengalami cedera bersama timnas dan ada di PSM, mencoba untuk bangkit dan segala macam. Akhirnya saya menemukan tempat lain untuk saya bisa kembali dipanggil ke timnas. Momen itu menjadi titik puncak buat saya, untuk saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Makassar dan saya berlabuh di Persikota Tangerang waktu itu. Saya minta harapan atau penutup ke Coach Hendro dulu perihal sepak bola Indonesia masa akan datang. Apa harapan-harapannya, apalagi Coach Hendro, Coach Dimas Sakti, Coach Kurniawan, Coach Yayan dan Coach Hedi Santoso memang sangat berpengaruh di sepak bola Indonesia. Silakan Coach Hendro duluan. Terima kasih. Yang pastinya harapan saya untuk sepak bola Indonesia khususnya, umumnya, dan PSM khususnya, semakin tahun juga semakin berprestasi. Yang pastinya untuk di klub PSM pastinya selalu ada pemain yang dipanggil di tim nasional. Untuk saat ini kita masih ada 4 seleksi. Itu yang jadi motivasi setiap klub pastinya seperti itu ya. Jadi muaranya tetap di tim nasional. Saya kira itu. Oke, kita ke Coach Yayan dulu. Selanjutnya Coach Yayan. Saya pertama harapannya buat PSM tentunya selalu akan hadir pemain-pemain berbakat, pemain muda, apalagi putra daerah Makassar lah ya, karena pertama saya dipanggil ke timnas senior juga, saya dari PSM, walaupun sebelumnya saya dari Primavera. Kemudian saya ada di PSM, saya membawa salah satu pemain lokal almarhum Ansar Razak dipanggil ke timnas. Bahkan saya sampai inginnya beliau itu dipanggil ke timnas. Saya ketika dipanggil, saya ada di kampung halaman di Padang. Saya bela-belain ke Makassar dulu, jemput dia untuk berangkat ke Jakarta untuk ikut PC bersama timnas. Sebegitu ingin saya memberikan motivasi bahwa sebenarnya putra daerah Makassar itu punya potensi, tapi potensi itu harus dimunculkan dengan karakter yang
kalau orang bilang PSM itu mainnya dulu kasar, bukan keras ya, tapi lebih kasar. Sebenarnya tidak kalau dihadirkan para pemimpin yang ada di dalam lapangan, dan bahkan kalau kita lihat sekarang karakter itu justru menjadi ciri khas PSM yang tidak boleh hilang dimanapun mereka bermain. Dan alhamdulillah saya bisa mendapat banyak pelajaran di Makassar dan berharap PSM tetap jaya. Dan saya sangat senang sekali ketika PSM juara di Copa kemarin di Piala Liga kemarin. Dan saya sampaikan kepada Pak Munafri pada waktu itu, karena kebetulan kita ketemu, saya mewakili manajemen Bayangkara di saat owner meeting klub. Saya sampaikan, Pak, ini momennya PSM untuk kembali. Beliau bilang mohon doanya, dan alhamdulillah itu tercapai. Dan saya ucapkan selamat langsung kepada beliau, Pak, inilah momen yang sebenarnya sudah harus dikembalikan kejayaannya PSM, dan itu sudah ada. Dan saya berharap ini akan terus berjalan, apalagi sekarang yang membuat sejarah di tahun 2000 itu ada di staf kepelatihan, Coach Hendro Kartiko, yang lebih tahu seperti apa perjalanan PSM, dan berharap ke depan PSM tetap dalam rel yang selalu mempunyai prestasi yang terbaik. Oke, terima kasih Coach. Nah, selanjutnya Coach Kurniawan. Harapan untuk PSM? Ya, siap. Harapan untuk PSM yang pasti konsisten dengan pembinaan gitu kan, karena memang setiap tahun kita tahu banyak pemain muda dari Makassar yang dipanggil ke tim nasional. Ini bagus sekali, dan tolong putra daerah ini dihargai gitu kan, karena kalau dulu mungkin banyak putra daerah yang akhirnya keluar dari Makassar karena merasa tidak ada tempat. Nah, sekarang dengan talenta yang ada, apalagi Makassar khususnya dan Sulawesi pada umumnya diuntungkan dengan karakter mereka yang sangat kuat, yang tough. Jadi talenta dan karakter ini sudah menjadi satu, tinggal dipoles dan dimatangkan sehingga menjadi sesuatu. Itu aja sih. Sukses selalu untuk PSM. Terima kasih, Coach. Nah, Coach Bima. Ya, kalau saya mungkin berharap PSM bisa juara ya di kompetisi datang. Ya, kita berharap juga selalu menyumbangkan pemain-pemain buat timnas kita. Ya mungkin sekarang ada M. Arfan sama Asnawi Bahar ya. Mudah-mudahan mereka bisa sukses, dan semoga kita juga berharap kompetisi bisa semakin baik, berkompetitif. Kemudian sekali lagi sukses buat PSM. Mungkin itu aja, Bang Hasan. Kita penutup ke senior. Ya, terima kasih. Yang jelas untuk saat ini saya tidak bisa mendoakan PSM untuk juara kompetisi kali ini. saya berharap untuk Persebaya yang bisa menjadi juara setelah nanti saya ke sana baru juara. Iya. Gimana Coach Yayan? Masuk ya Coach Yayan ya? Masuk. Berarti asistennya Kurniawan kan? Jadi menurut saya ya di PSM banyak talenta-talenta muda. Sekarang paradigmanya sudah berbeda. Kalau dulu orang berbicara masalah Makassar tentu main bolanya kasar. Sekarang sudah enggak, keras, normal lah ya, keras. Nah saya kalau PSM nanti suatu saat menggunakan pelatih mantan-mantan pemain yang membuat sejarah di PSM, jangan khawatir, ada Coach Bima, kita tahu bahwa ada Coach Kurniawan, Coach Yentu, ya kan. Mereka saya sangat yakin di dalam kepalanya tidak kalah dengan pemain pelatih-pelatih asing. Mereka juga praktisi sepak bola, sekarang lisensinya mereka juga sudah approve, ya. Jadi knowledge. Kalau Coach Yayan bilang tactical knowledge-nya mereka itu sudah nggak perlu diragukan lagi gitu loh, ya kan? Saya sangat yakin akan spektakuler kalau seumpamanya PSM juara dengan dilatih salah satu yang pernah menjadi sejarah dari PSM. Itu akan luar biasa pasti. Ya, itu saya mungkin salam buat supporter semua. Yang jelas bagaimanapun juga pemain-pemain dulu pernah membesarkan nama PSM dan kita juga dibesarkan sama PSM. Terima kasih.
Makasih banyak buat semuanya. Saya izin. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.